tidak membayar utang, itu defisit. Itu paling basic di dalam istilah ekonomi. Apa artinya? Artinya untuk membayar keperluan kita saja tidak cukup, ya. Jadi apa? Harus berutang. Saya ulangi lagi ya. Defisit primer ini untuk belanja kecukupan kita saja tidak cukup. Belanja untuk kebutuhan kita tidak cukup. Sehingga apa? Harus utang. Nah, utang untuk mencukupi defisit kita, ya enggak? Sekarang kita punya utang. Apa yang harus kita lakukan? Berutang lagi. Jika berutang untuk menutup defisit dan berutang untuk membayar bunganya, ya, yang tiap tahun itu sudah banyak. Setelah bunga muncul lagi yang jatuh tempo, membayar utang yang jatuh tempo. Jadi ini APBN, saya setuju dengan Pak Salamuddin Daeng, ini warisan untuk presiden yang akan datang, ya. Itu Prof Din atau Pak Rizal yang mau mencalonkan, siap-siap untuk menanggung ya 2024 itu defisit yang besar ini dan utang yang semakin besar. Ini prestasi ya sejak dulu ya. Ya ini juga dimulai presiden sebelumnya dan makin turun zaman Jokowi, yaitu tax rasio terhadap PDB. Kita itu 10%, Thailand itu 2 kali lipat 18% ya. Vietnam itu 18% ya. Kalau di negara Skandinavia 30% ya. Jadi kita punya masalah di pendapatan, punya masalah di pengeluaran, pengeluarannya boros ya. Nah ini sekarang ini utang. Ini adalah pembayaran utang yang itu mendekati 300 triliun setiap tahun ya. Untuk bunganya bukan hanya bunganya, tapi pokoknya sudah mulai banyak ya. Terakhir ya dari data saya ya, coba Bapak Ibu sekalian lihat perilaku pemerintah dan DPR. Ya, ini dari tabel ini, dari grafik ini memperlihatkan perilaku DPR dengan pemerintah yang ugal-ugalan, sehingga teman-teman yang melakukan kritik itu pantas ya. Kita coba lihat ya. Tahun 2019 ya, yang merah ini adalah utang. Jadi sejak 2019 zaman Jokowi, utang itu bertumpuk-tumpuk, terus tidak pernah dikendalikan ya. Ya, yang ini tidak ada di APBN, tidak kelihatan. Yang kelihatan yang kuning karena disembunyikan ya. Yang 921 ini tidak dibahas di DPR. Ya, tetapi disembunyikan ya. Yang dibahas adalah yang 446 ya. Nah, untuk apa 921 triliun itu? Ya, untuk ya penerbitan utang, untuk apa? Untuk membayar yang jatuh tempo yang biru ini ya. Yang Partai Amanat Nasional yang biru ini adalah untuk membayar jatuh tempo ya. Nah, yang kuning yang Golkar adalah sisanya untuk defisit sama pembangunan. Tapi rencana sebelum Covid tahun 2020 diharapkan turun 651, diketok palu di DPR, tok. Tapi apa yang terjadi kemudian ya? Negara ini makin otoriter, perhatikan ya. 2020 tanpa persetujuan DPR dan tidak ada apa-apa, utang diputuskan 1530. Coba bayangkan, mengubah angka utang dari 650 menjadi 1530, tidak ada woro-woro di DPR. Yang ramai teman-teman kami ya. Di DPR itu senyap. Saya melihat parlemen di Jerman ya, itu ekonomi tumbuh 4%, itu sudah hebat sekali ya. Kemudian makanan tambahan untuk anak dan perumahan untuk rakyat kecil tidak naik. Itu ributnya bukan main ya. Mungkin itu hanya ratusan juta euro atau puluhan juta euro. Ini hampir 1.000 triliun naik memutuskan utang. Tidak ada senyap, tidak ada apa-apanya. Jadi Jokowi raja utang. Pemerintahan Jokowi dengan data ini adalah raja utang. Ya. Dan itu saya sebenarnya Menteri Sri Mulyani mengerti, Bapak Ibu sekalian. Saya mohon sedikit masukan nanti. Menteri Sri Mulyani mengerti ini, bukan tidak mengerti. Tapi dia tidak bisa apa-apa dengan tekanan politik. Nah sebenarnya kalau kita dikritik dari luar, membantu dia ya. Kalau dia marah malah salah ya. Begitu Bapak sekalian. Nah jadi dengan demikian ya. Jadi kesimpulannya Bapak sekalian, keputusan publik itu adalah keputusan politik. Ya. Dan keputusan politik itu perilakunya terakhir, kalau bisnis itu maximizing budget. Tapi kalau dalam politik, kalau dalam bisnis maximizing profit, kalau di dalam politik itu maximizing budget. Saya sebagai anggota parlemen, ya dapil